Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, bil khusus daripada bapak kami Ustaz Suwardo dan juga daripada bapak kami atau abang kami tercinta, yaitu abang Bapak Dayat, dan juga ada Bapak Baihaqi, ada Pak Agus juga, semuanya yang pada hadir di sini yang tidak saya sebutkan oleh satu persatu, semuanya mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita dilahirkan keturunan yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan pada saat ini kita berkumpul memperingati Maulidnya Nabi, suatu saat kita berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Sudah pada makan apa belum? Masya Allah. Diterangkan dalam satu keterangan hadis, dikatakan Jibrus Salihin tanzilu fihi rahmah. Kita apabila menyebut nama orang-orang yang saleh itu, turunnya rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi beliau mengatakan, bagaimana kalau yang kita sebut itu aslahus sholihin? Siapakah aslahus sholihin? Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebut Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Masya Allah, yatinal barakah, datang berkah sama kita. Kalau kita sebut Al-Imam Qutbur Rabbani, Sayyidina Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, datang berkah sama kita semuanya. Dan begitu pula kalau kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang cahaya, masuklah ke lubuk hati kita semuanya, sehingga hati kita ini terasa mendapatkan kebahagiaan, terasa mendapatkan curahan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Siri As-Sikti dalam satu perkataannya beliau mengatakan, "Mamin maulidin yusadu fihi maulidin Nabi." Enggaklah suatu tempat yang kalau di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila qasada bihi raudhah min riyadil jannah, kecuali tempat itu akan dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suatu anugerah di dalam diri kita ini apabila Allah memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk hadir di dalam maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dibilang perkataan ini adalah sesuatu harum dan wangian, maka jamaah sekalian, salawat ala Nabi adalah harum yang paling wangi di dalam kehidupan ini. Di dalam peringatan Maulid Nabi ini tentunya kita jamaah sekalian akan membahas sesuatu yang dimana menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dibilang man ahabba syai'an ahsara dzikruhu. Orang kalau dia bilang aku cinta, kalau nggak pernah nyebut, itu namanya cintanya belum sebenar-benarnya cinta. Tapi orang kalau misalnya selalu menyebut namanya, selalu mensuri tauladani bagaimana sunnah-sunnahnya, berarti itu orang memang benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kan pernah Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia disebutnya dengan Aba Ishaq. Ketika beliau sedang berjalan di Suqul Basra, di bawahnya kota-kota Basra, ada orang-orang tuh kumpul mendekati Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ketika itu mereka bertanya, di pasar ya, Masya Allah, seorang ulama besar, seorang yang dimana kita tahu orang yang juhud banget kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibrahim bin Adham atau Maulana Aba Ishaq, jalan ke pasar, orang-orang semuanya pada berkumpul. Yas'alu, mereka bertanya kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Apa pertanyaannya? Mereka bilang, ya Aba Ishaq, malana nad'u fala yustajabu lana. Kenapa ya Sayyidina Aba Ishaq kami berdoa tapi doa kami ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, "Kuntum annakum tuhibbur rasul walakin tatruku sunnata." Ente bilang cinta sama Rasulullah,
ente bilang sayang sama Nabi, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang dimana kalau dia cinta kepada Nabi, maka dia akan baca sejarah, dia akan baca sirah nabawiyah, dia akan baca bagaimana diamaskan kehidupannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu jamaah sekalian, dia mempunyai ayah yang bernama Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah itu Bapak Ibu, beliau ketika usia 20 tahun itu seperti Nabi Yusuf di masanya. Nabi Yusuf di masanya. Kayak kita kan kalau ditanya Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Pasti kita jawabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu sampai ibu angkatnya saja yaitu Sayyidah Zulaikha itu tertarik sama beliau karena saking gantengnya Nabi Yusuf. Orang-orang tuh wanita pada ngeledekin, kalau bahasa kita tuh pada mencemooh. Mereka bilang, ya Sayyidah Zulaikha kenapa sama anaknya sendiri dia suka, dia demen, katanya gitu. Akhirnya jamaah sekalian dikumpulin tuh yang pada ngomong-ngomong, ayo pada kumpul ke rumah katanya. Pas kumpul ke rumah jamaah sekalian dikasihlah, dihidangkan apel beserta pisau satu-satu. Kan orang pada bertanya, ini kenapa tumben ada apel, ada pisau satu-satu. Terus ayo potonglah, kupas apelnya bareng-bareng, dikupas tuh kulitnya apel tersebut. Ketika mereka mengupas, keluarlah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika keluar, semua mata wanita yang berada di ruangan itu tertuju kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka semuanya tidak sadar kalau mereka bukan motong kulit apel, tapi motong daripada tangannya diiris-iris jamaah sekalian. Ya, tangannya diiris-iris nggak berasa sakit, nggak berasa luka. Kenapa? Karena saking indahnya, saking gantengnya, saking tampannya wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketahuilah, Sayyid Atiyah Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya, beliau mengatakan itu yang keluar adalah Nabi Yusuf. Kalau yang keluar Nabi kita Muhammad SAW, maka niscaya orang bukan tangannya dipotong, tapi jantung pun kalau ditusuk nggak bakal berasa, saking gantengnya Nabi Muhammad SAW. Nurul fawqal nur, jamaah sekalian. Anta iksiru wa anta badrun, masya Allah jamaah sekalian. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Hariri. Syekh Hariri ini muridnya juga daripada gurunya guru kita itu Habib Muhammad Al-Haddad. Syekh Hariri itu seorang ulama yang dimana hidupnya tanpa mempunyai jantung ya mas kalian. Ya kita kalau masya Allah diperiksa sama seorang dokter, ini ada jantungnya. Kemana jantungnya? Ketika ditanya, jantungku aku udah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagian ulama ketika disebut nama Rasulullah mereka pegang jantungnya, pegang dadahnya. Kenapa? Karena saking getarnya dadahnya mereka, jantungnya takut tadi copot jantungnya. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Kita pegang jantungnya jamaah sekalian. Ya itu salah satunya seperti itu. Sayyidina Abdullah ini, beliau itu jamaah sekalian kalau di jalan di siang hari nih kayak siang-siang kayak gini, itu keluarlah dari badannya itu harum yang sangat indah sekali. Ya harumnya itu jamaah sekalian nggak ada sebelumnya orang mencium harum yang lebih enak daripada harum yang keluar dari tubuhnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Makanya kalau kita baca bagaimana ibu Rasulullah, bagaimana harumnya dari tubuhnya Nabi kita Muhammad SAW, kan pernah ada satu kisah tuh dalam kitab Wasailul Usul ila Syarh Rasul Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Utsbah. Ada Sayyidina Utsbah itu dia punya istri 4. Sayyidina Utsbah punya istri 4. Itu istrinya, setiap istrinya berlomba-lomba biar lebih wangi daripada suaminya. Ya namanya wanita kan identik kan pakai minyak wangi itu ya. Tapi semuanya nggak ada yang wanginya itu dapat mengalahkan wangi suaminya Sayyidina Utsbah jamaah sekalian. Dan yang lebih istimewanya ibu, Sayyidina Utsbah walaupun kagak mandi, kagak pakai minyak wangi, tubuhnya tetap wangi. Sayyidina Utsbah mandinya paling kalau lagi habis beribadah sama istri, selain daripada itu jarang mandi, tapi selalu rapi, selalu ganteng, selalu bersih, selalu wangi Sayyidina Utsbah. Nah kemudian orang pada bertanya, ya Sayyidina Utsbah, antum dapat keistimewaan begini kayak gimana? Orang kita kan nggak ada ya, mandi kagak, dandan kagak, terus pakai minyak wangi kagak, ada nggak yang sampai wangi terus gitu? Nggak ada kan? Ya, ini mah wangi, setiap saat wangi terus. Dari masih kecil sampai udah besar.
Kata Sayyidina Utbah, wahai para sahabatku, istriku, sesungguhnya dulu saya ketika masih kecil pernah sakit, yang dimana sakit itu semacam luka di badanku, atau semacam, kalau kita tuh bilang kayak koreng atau bisul-bisul kecil di badan, di banyak di zaman sekalian ini, bisul-bisul kayak semacam luka-luka gitu ya pada korengan badannya beliau. Lalu orang tuaku membawa aku kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sahabat, buka aja bajumu wahai Utbah, katanya. Dibuka bajunya, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, lalu meniupkan kedua tangannya, kemudian diusap di badannya Sayyidina Utbah. Itu ketika diusap, jamaah sekalian, dari pertama diusap sampai beliau dewasa, sampai berbicara seperti sudah punya seorang istri, 4 istri, itu wanginya nggak pernah lepas daripada wanginya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu jamaah sekalian. Itu sama Sayyidina Abdullah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, Sayyidina Abdullah, beliau itu kalau jalan di malam hari, yakhruju min ainai misbah, di mana beliau itu keluar jamaah sekalian, kalau setiap malam itu keluar dari bola matanya atau dari kedua matanya Sayyidina Abdullah itu pancaran cahaya yang begitu terang. Dikeluar cahaya dari bola matanya beliau, dari matanya beliau. Makanya Sayyidina Abdullah itu digelar dengan Misbahul Haram. Beliau digelarnya dengan Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya tanah haram Mekah. Ya, lampunya tanah haram Mekah jamaah sekalian. Itu Misbahul Haram. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masuk ke kamar, Sayyidatina Aisyah lagi sedang mencari jarumnya yang jatuh, nggak pernah ketemu karena gelap. Tiba-tiba beliau masuk, itu jarum yang kecil langsung ketemu dengan cahaya yang begitu terang yang masuk ke kamar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Sayyidatina Aisyah bingung, ini lampu dari mana? Kan lampu pelitanya mati, minyaknya udah habis. Udah terang banget katanya, sampai saya bisa menemukan jarum yang sangat kecil. Beliau lihat di balik pintu, ternyata Rasulullah lagi berdiri memancarkan cahaya yang penuh dengan keindahan. Sampai beliau bilang begini, ma'ajmala wajhaka ya Rasulullah, sangat indahnya wajahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bilang begini, wailul man lam yarani ya Aisyah, celaka orang yang enggak bisa memandang wajahku wahai Sayyidatina Aisyah. Aku langsung gemetar Sayyidatina Aisyah. Ketika beliau gemetar, beliau nanya, manil ladzi lam yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang enggak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang enggak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat adalah mereka orang yang pelit apabila disebut namaku tapi dia enggak baca sholawat kepadaku atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita kalau disebut nama Rasulullah baca sholawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita nggak baca, kita tergolong orang yang bakhil, orang yang pelit jamaah sekalian. Terus Sayyidina Abdullah disebut dengan Misbahul Haram. Nah kemudian ibundanya daripada Nabi kita Muhammad SAW bernama Sayyidatina Aminah. Sayyidatina Aminah ini ibu digelarnya dengan Sayyidah Al-Muni'ah. Al-Muni'ah artinya mana'a min kulli syarr. Beliau adalah seorang wanita yang tercegah dari setiap keburukan. Dia tercegah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap keburukan. Namanya Sayyidah Al-Muni'ah. Sayyidatina Aminah, Masya Allah, beliau ini wanita yang sangat solehah. Enggak ada wanita yang sangat anggun di masa itu seperti Sayyidatina Aminah. Sebagaimana enggak ada laki-laki yang lebih tampan, yang lebih indah, yang lebih ganteng di masa itu kecuali Sayyidina Abdullah. Ya, Sayyidina Abdullah. Menikahlah beliau nih jamaah sekalian, singkat ceritanya menikah. Ketika menikah itu, karena kan Sayyidina Abdullah ini seluruh wanita di Mekah itu berharap bisa menjadi istrinya. Jadi kalau duduk dimanapun yang dibicarakan Sayyidina Abdullah, kalau beliau jalan semua mata tertuju kepada Sayyidina Abdullah. Tapi akhirnya apa? Yang dapat adalah Sayyidah Aminah. Padahal beliau mah gak pernah keluar, tapi beliau sentuh, dia masukkan dengan doa. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Sayyidina Abdullah yang maranin ke rumahnya Sayyidatina Aminah. Di saat pernikahannya ini ada dua kejadian yang luar biasa. Kullu fatatin di Mekah, setiap gadis remaja putri di kota Mekah ketika menikah Sayyidatina Aminah dengan Sayyidina Abdullah, maridat, semuanya jatuh sakit ya mas kalian. Semuanya jatuh sakit. 5 fatahunna, karena mereka luput, gagal untuk mendapatkan Sayyidina Abdullah.
Dan yang kedua, ini yang lebih tragis lagi, wanita dari Bani Makhzum sama Bani Abdul Manaf. Ya, Bani Abdul Manaf sama Bani Makhzum itu jamaah sekalian lebih tragis lagi. Ketika menikah dengan Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatina Aminah, 200 wanita Bani Makhzum dan Bani Abdul Manaf meninggal jamaah sekalian. Ya, ada nggak kisah yang seperti itu jamaah sekalian, ketika menikah seseorang kemudian sampai wanita pada meninggal sampai 200 orang? Masya Allah. Kan pertanyaan kita, bagaimana daya tariknya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib ketika menikah? Di malam pertamanya jamaah sekalian, kata Sayyidina Abdullah, ya Sayyidah Aminah, tato hari bersucilah terlebih dahulu. Bersuci jamaah sekalian, ini adab kita ngajarin kepada keluarga. Jadi bapak kalau pengen nyentuh istri, jangan langsung sentuh. Masuk kamarnya ucapin assalamualaikum, terus bilang dulu, neng udah bersuci belum? Kalau udah berwudu bilangin, ayo kita sholat dulu 2 rakaat. Itu diajarkan begitu oleh Sayyidina Abdullah. Iya, bapak pernah gak mempraktekin kayak gitu? Saya nanya bapaknya, ibu yang jawab dulu. Belum, belum Pak Mito. Masya Allah. Ya, setelah dibilang seperti itu, Sayyidina Abdullah bilang juga apa? Jamaah sekalian, pakai minyak wangi. Suruh pakai minyak wangi jamaah sekalian. Kenapa? Karena dengan bersuci, dengan memakai minyak wangi, kalau bersuci itu tujuannya biar nih badan kita bersih, dosa-dosa keluar. Orang kan kalau berwudu itu kan dosa-dosanya keluar jamaah sekalian. Terus kita basuh wajah, dosa yang di wajah keluar, basuh tangan, dosa yang di tangan keluar. Tujuannya apa? Agar hati kita dibersihkan, diri kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau apa yang ada yang keluar dari tubuh kita juga dalam keadaan bersih. Nah, kemudian kenapa kita disuruh pakai minyak wangi? Biar semangat jamaah sekalian. Karena yang namanya ibadah harus semangat. Ya, namanya ibadah harus semangat. Ya. Nah, kemudian pada saat itu hamilnya Sayyidatina Aminah. Hamilnya Sayyidatina Aminah itu dikenal dengan tahunnya namanya Sanatul Fathi wal Ibtihad, yaitu tahun pembuka dan tahun kebahagiaan. Karena gini Bapak Ibu, sebelum Sayyidatina Aminah mengandung, itu orang-orang sekitar daerah Al-Jazirah Arab lagi mengalami kemarau yang sangat panjang. Air susah didapati, kemudian buah-buah juga nggak pada muncul jamaah sekalian. Pokoknya yang namanya pohon-pohon tuh banyak yang pada mati. Tapi ketika Sayyidatina Aminah mengandung Rasulullah pada saat itu jamaah sekalian, subhanallah, air berlimpah ruah, pohonnya nggak ada buah tiba-tiba ada buahnya. Juga Masya Allah suasana penuh dengan keindahan. Karena apa? Karena di situ berkah daripada bayi yang ada di rahimnya Sayyidatina Aminah. Makanya disebut tahun daripada mengandungnya Sayyidatina Aminah disebut Sanatul Fathi wal Ibtihad. Sanatul Fathi wal Ibtihad. Nah, kemudian beliau itu mengandung di bulan Rajab. Kalau kita kan kalau suka ditanya Nabi kita dilahirkan di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Tapi kalau ditanya ibundanya beliau mengandung di bulan apa? Mungkin kita kan iya bulan apa ya gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwasannya Rasulullah di kandungan ibundanya selama 9 bulan. Kalau Nabi Isa itu 8 bulan. Itu Sayyidatina Maryam mengandung itu 8 bulan. Yang paling lama Imam Syafi'i itu ibunya mengandung beliau sampai 4 tahun lamanya. Itu paling lama Imam Syafi'i dalam catatan sejarah jamaah sekalian. Nah, kemudian di bulan Rajab itu Sayyidatina Aminah awal daripada kehamilannya. Setiap bulan ini Bapak ada nabi-nabi yang datang bergantian. Di bulan yang pertama, di bulan Rajab itu yang datang adalah Nabi Adam alaihissalam. Di bulan yang kedua, di bulan Sya'ban itu yang datang adalah Nabi Idris alaihissalam. Terus di bulan yang ketiga, jamaah sekalian, di bulan Ramadan itu yang datang adalah Nabi Nuh alaihissalam. Terus di bulan yang keempat itu di bulan Syawal itu yang datang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bulan yang kelima, di bulan Dzulqa'dah yang datang Nabi Ismail alaihissalam. Terus ibu di bulan yang keenam itu adalah bulan Dzulhijjah yang datang adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian di bulan yang ketujuh yaitu jamaah sekalian di bulan Muharram itu yang datang adalah Nabi Daud alaihissalam.
Terus di bulan yang ke-8 yaitu di bulan Safar yang datang Nabi Sulaiman alaihissalam. Di bulan yang ke-9 nih kayak bulan ini, itu yang datang adalah Nabi Isa alaihissalam. Kullu wahidin minhum, setiap nabi yang datang, apa sih dikatakan mereka? Setiap nabi yang datang bilang, ya Sayyidah Aminah, idza wadati samsul falahi wal huda fasamihi Muhammadan. Ya Sayyidah Aminah, nanti kalau engkau melahirkan, maka namailah bayi yang akan engkau akan engkau lahirkan, namailah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa udah dikasih namanya, dan sebelum itu belum ada bayi dari manapun yang namanya nama seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat jamaah sekalian, di tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, pada saat itu harinya hari Senin, di mana waktunya adalah waktu baila fajrin, sebelum sholat subuh. Kalau Habib Umar bilang dalam buku maulidnya, dia ulami waktu baila fajrin abroja syamsul huda dhaharan habibu mukarraman wa musalla. Itu dibilang jamaah sekalian sebelum subuh. Makanya ulama mengkaji kenapa waktu yang dipilih sebelum sholat subuh, karena waktu sebelum sholat subuh itu waktu yang sangat berkah jamaah sekalian. Sehingga kalau rahasia-rahasia ulama orang-orang terdahulu kenapa hidupnya berkah, mereka nggak pernah lepas dari dua pada waktu ini. Waktu yang pertama yaitu di antara maghrib sampai isya, kemudian yang kedua waktunya adalah waqobal fajri, sebelum sholat subuh. Ini kalau kita hidupin maka kita akan berkah jamaah sekalian. Ya, nah kemudian pada saat itu Sayyidatina Aminah merasa ada semacam gerakan di perutnya, agak resah-resah gitu jamaah sekalian. Tiba-tiba turun Sayyidatina Asia, turun lagi jamaah sekalian Sayyidatina Maryam, terus turun lagi Hurul Ain bidadari itu turun sambil bawa gelas ngasih minum Sayyidatina Aminah biar tenang hatinya jamaah sekalian, biar gak usah khawatir. Pada saat itu akhirnya ketika minum, rasa khawatirnya, rasa resahnya hilang semuanya. Makanya orang kalau dia ingin melahirkan kan ada tuh yang pada minta air doang kepada ustazah gitu ya, ada kan ya. Ibu misalnya kalau mau melahirkan, Pak tolong mintain air sama Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Pak Habib, tolong biar nanti diberikan kelancaran di dalam proses persalinannya. Itu dulu bidadari kayak gitu jamaah sekalian, ngasih air kepada Sayyidah Aminah. Nah setelah itu jamaah sekalian, Masya Allah ya, ada bidani yang membantu persalinan, kalau kata kita persalinan, yang membantu bernama Sayyidah Asy-Syifa binti Auf bin Abdul Haris. Jadi kalau ditanya siapa bidannya di saat Sayyidatina Aminah sedang dalam keadaan mau ingin melahirkan, bidannya itu adalah Sayyidah Asy-Syifa binti Auf bin Abdul Haris, itu bidannya. Tepat jamaah sekalian pada hari Senin waktu baila fajrin, para malaikat semuanya sudah menyambut akan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah sekalian wulidal Mustafa, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya sajidan, dalam keadaan sujud. Bayi mana yang lahir ketika lahir langsung sujud jamaah sekalian? Sajidan. Terus apa lagi jamaah sekalian? Makhulan, sudah pakai sifat mata. Ya sudah pakai sifat mata. Bayi mana yang lahir udah pakai sifat mata kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama lagi makhtunan, sudah dihitan. Masya Allah jamaah sekalian, sudah dihitan, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala biar nggak ada yang melihat. Ya sudah dihitan jamaah sekalian pada saat itu. Dan ketika itu para malaikat semuanya bertasbih, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Makanya kita kan kalau mau mahal ruqyah kan baca dia subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu cahaya terang banget sampai orang yang bangun di malam itu melihat keadaan di waktu subuh sebelum fajar itu seperti di waktu siang hari. Karena cahaya yang begitu terang, sampai cahaya itu sampai ke Busur Syam, sampai kepada kerajaan-kerajaan di kota Syam. Nah kemudian jamaah sekalian, lampu Persia itu yang sebelumnya nggak pernah padam, dia pelitanya tuh lampunya tuh obornya padam dia. Terus berhala-berhala semuanya pada jatuh. Kenapa? Karena di situ semuanya memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang namanya kejahatan, kebatilan semuanya hancur dan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu jamaah sekalian yang enggak gembira, yang ketika lahirnya Rasulullah siapa? Itu adalah syaitan. Ya, syaitan itu enggak gembira jamaah sekalian. Makanya pernah salah satunya Habib Umar pernah cerita ada seorang
ketika meninggal dunia ibu dikuburnya itu nangis terus sampai menjelang subuh. Akhirnya ketika ada seorang ulama yang menjumpainya di dalam tidur atau mimpi gitu ya, mimpi ru'yatus sholihin, mimpinya orang-orang yang soleh, tanya, emang kenapa engkau selalu menjerit, selalu menangis kalau habis sholat isya atau maghrib sampai menjelang subuh? Dia bilang, saya dulu pernah ketika saya masih berada hidup di dunia, pada waktu ada peringatan maulid Nabi, saya bilang ya pada maulid doang ada manfaatnya, pada maulid doang ntar juga masjid musola sepi lagi dan sebagainya. Kayaknya yang direndahkan itu maulidnya Nabi. Gara-gara itu ketika saya dikuburkan, habis saya pada saat itu dipukul dan saya langsung mendapatkan adab yang sangat berat dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meremehkan bagi orang yang baca maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satunya ada Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau bilang begini, jamaskan Sayyidina Hasan Al-Basri, kalau saya punya emas seberat gunung Jabal Uhud, la anfaqtuhu di qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Fatwa Imam Suyuti, kalau saya punya emas seberat gunung Jabal Uhud, saya akan infakkan semuanya buat peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling indahnya lagi perkataan Syekh Maruf Al-Qurhi. Kata Syekh Maruf Al-Qurhi, man hayya bi ajli maulidi Rasul ta'ama. Siapa orang yang menyiapkan makanan untuk peringatan maulidnya Nabi, kemudian wajama ikhwana, dia kumpulin saudara-saudaranya. Jadi jangan kita kalau ngumpulin saudara cuma buat makan doang, ngumpulin saudara cuma buat jalan-jalan doang. Kumpulin saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita untuk memperingati maulid Nabi jamaah sekalian. Terus apa lagi? Wa qada sirajan, hidupin lampu. Makanya kita kalau pada maulid berhias, ya berhias dekor tuh masya Allah, buat yang seindah-indahnya. Walaupun misalnya acaranya siang, pasangin lampu gitu misalnya, dengan keindahan-keindahan yang ada. Karena ketika lahirnya Nabi dulu surga juga berhias jamaah sekalian. Surga berhias, kita hias untuk ibadah, suatu hal yang sangat dianjurkan. Ya makanya seperti itu berhias. Itu hidupin lampu. Entar nih malam maulid tanggal 12 Rabiul Awal yang jatuhnya Rabu malam Kamis, itu lampu jangan dimatiin jamaah sekalian. Ya lampunya kalau bisa tambahin lagi. Tadi yang sebagaimana selalu berbicara, kalau di kampung-kampung itu masya Allah gangnya itu terang-terang semuanya. Mereka sangat luar biasa menyambut bagaimana malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa yang namanya musola, masjid itu biar terang, jangan pada mati lampunya di malam maulid. Kenapa sih? Karena malam maulid itu adalah Idul A'yad, Id daripada segala hari raya. Id adalah hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak akan ada hari raya Idul Fitri, nggak akan ada hari raya Idul Adha tanpa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muliain ibu semuanya, pasangin lampu, hordengnya kalau yang kotor dicuciin. Kalau bisa nanti di malam maulidnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu di Rebo malam Kamis, itu kalau bisa spraynya juga diganti pakai spray yang bersih atau spray yang baru. Iya jamaah sekalian, biar bersihin semuanya. Yang namanya debu-debunya dibersihin semuanya. Piringnya kalau kita jangan ada piring kotor di malam itu jamaah sekalian. Apalagi walau setelah bisa jadi dan pakai baju baru. Udah pada beli baju baru belum? Belum. Ibu-ibu udah beli baju baru belum? Belum. Ya kalau dibeli sama suaminya mau nggak? Mau. Beli bapak ya. Insya Allah siapa orang yang membelikan baju untuk istrinya di bulan maulid atau di malam maulidnya Nabi akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo siapa yang mau berkah rezekinya mau tambah banyak, belikanlah baju istri di malam maulidnya Nabi. Ya, di malam maulidnya Nabi. Kan kalau ada tuh hadis ya di hari Asyura, siapa orang yang memberikan istri duit lebih di hari Asyura akan Allah lebihkan duitnya sampai setahun yang akan datang. Itu di hari Asyura, apalagi di maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan Asyura itu jamaah sekalian mulia dan berkah karena adanya Nabi Muhammad SAW. Ya ayo silakan para suami amalin. Nah, kalau bisa pulang istrinya ajak langsung beli baju baru. Ya masya Allah. Setuju ibu-ibu? Setuju, masya Allah. Setuju Pak. Mito setuju katanya. Nah kemudian jamaah sekalian, apalagi setelah itu jamaah sekalian tahu pakai minyak wangi. Tadi malam maulid itu biar pada wangi jamaah sekalian, kalau bisa pada mandi dari sorenya.
ya semuanya gunting-guntingin kukunya, rambutnya yang misalnya harus digunting, yang masih dirapikan semuanya, dibersihin semuanya. Tajam pula berdandan. Bapak-bapak rambutnya yang kurang rapi biar rapi, kemudian kumisnya yang perlu dicukur, pokoknya rapin semuanya di malam maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan diri kita doang, rumah kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Misalnya Masya Allah, ini kita menjelang malam maulid, ayo kita kerja bakti lingkungan kita misalnya. Dalam apa? Dalam rangka menghormati dan memuliakan malam maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syamarul Al-Qurhi? Ta'ziman. Semuanya itu kita lakukan bentuk pemuliaan kita kepada Rasulullah, bentuk pentakjiman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu yang bikin makanan, hidupin lampu, ngumpulin saudaranya, beli baju baru, berdandan, pakai minyak wangi, itu bentuk pemuliaan atas lahirnya Rasulullah. Maka apa ibu didapetin? Ya Rasulullah Ta'ala yaumal qiyamah, maka orang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat ma'amir qatibula minan nabiyin, bersama golongan para nabi-nabi jamaah sekalian dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa kana fi jannatil aidin, dan nanti dalam surga berada di kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Bapak mau bersama dengan para nabi dan rasul nanti di hari kiamat? Mau berada surga yang tinggi? Mau? Ntar beliin baju istri yang baru. Ya Habib dan Rohan. Asik, masyaallah. Biar bahagia. Jangan sampai malam maulid gak ada bahagianya. Kan salah satu pengen bahagia gimana sih? Kan kalau baju baru bahagia gak jadinya? Bahagia, beliin baju baru, apa yang dia pengen beliin. Bukan karena apa-apa, karena kita memuliakan malam maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari jamaah sekalian, isi bulan maulid ini dengan banyak asiru salat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pokoknya kalau ngapain pun, bapak-bapak kalau naik motor, ibu lagi nyapu, lagi ngepel di rumah, banyakin baca salawat. Ya mau salawat dibil boleh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Banyakin aja sambil beres-beresin tempat tidur, sambil dirapin, banyakin baca salawat. Bapak sambil naik mobil, banyakin baca salawat kepada Rasulullah, khususnya ini bulan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang kedua, ikutin sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dari kita bangun tidur, baca doa tidurnya, masuk ke kamar mandi, bagaimana adabnya Rasul ketika masuk kamar mandi. Terus kita sholatnya jangan lupa sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, baca-baca doa-doanya mas kalian. Kemudian kita sholat syuruk, sholat duha. Ikutin semuanya sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar kita berkah ya mas kalian. Makanya kadang-kadang begini, kita kalau mandang wajah-wajah guru kita, Masya Allah, senang hati kita, bahagia banget. Kita mandang Habib Umar, kita mandang Habib Jindan, kita mandang guru-guru kita, para ulama yang soleh, sejuk banget di hati kita. Kenapa sih sejuk ya mas kalian? Kenapa indah? Apakah karena kegantengannya semata? Apakah karena ketampanannya semata? Saya pikir kalau ganteng mungkin banyak yang lebih ganteng juga ada ya mas kalian. Atau ibu-ibu kalau mandang istilah ustazah-ustazahnya dengan penuh keindahan, dengan penuh Masya Allah pentajiman, apakah karena kecantikannya? Saya rasa kalau kecantikannya banyak mungkin yang lebih cantik di majlis itu jamaah sekalian. Cuma satu alasannya, karena mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat mulia. Makanya Imam Busiri, beliau itu mengatakan bukan qasidah aku yang ini memperindah, tapi qasidah ini memperindah, qasidah ini menjadi berkah karena di dalamnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji Rasulullah. Yang dibacakan qasidahnya itu adalah tentang kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya mas kalian. Makanya kalau ingin memperbagus diri, ingin memperindah kehidupan, perindahlah, perbaguslah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar kalau udah kayak gini ya mas kalian, keberkahannya akan semuanya ada. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kita nih kalau udah begini semuanya, setiap kampung ada manis-manis yang kayak gini, menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Allah, saling menasihati satu dengan yang lainnya, Allah bukakan keberkahan dalam lingkungan kita. Biar Tangerang menjadi kota berkah, menjadi kota yang penuh dengan rahmat. Kenapa? Karena kampungnya, masyarakatnya semuanya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada siang ini Rasulullah bahagia sama kita semuanya. Mudah-mudahan pada siang ini segala macam dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
keturunan kita dengan anak keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah, anugerahkan di bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulidnya Nabi-Mu ya Allah, anugerahkan mata kami biar bisa mandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulidnya Nabi ini, hati-hati kita yang keras Engkau lembutkan ya Allah, rezeki kami yang sedikit Engkau banyakkan, anak keturunan kami Engkau soleh dan solehakan, dan orang-orang yang meninggal di antara kami Engkau jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dengan berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.